Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, sesuai janji kami yang kemarin bahwasanya setelah kami menyampaikan cerita tentang Sendang Gericik sebagai asal usul Desa Banyurip, maka berikut ini akan kami ceritakan tentang perjalanan Kinjangur sebagai ketua Desa Banyurip saat itu, pemirsa. Dan oleh sebab itu, pemirsa, silahkan ikuti video kami sampai selesai. Oke, let's go. Diceritakan bahwasanya Desa Banyurip saat itu tidak seperti biasanya, yang mana di hari-hari biasa Desa Banyurip adalah merupakan desa yang sangat nyaman sekali, tentram dan sejahtera seluruh warga masyarakatnya. Namun di saat itu, pemirsa, kondisi ketentraman, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Banyurip diusik oleh kabar berita bahwasanya Banyurip akan diduduki oleh tentara Belanda, dan yang mana tentara Belanda pada itu mempunyai markas yang berada di kota Cepu, pemirsa, dan Belanda ingin memperluas daerah jajahannya dan ingin menduduki Desa Banyurip. Dikarenakan Desa Banyurip adalah merupakan desa yang subur makmur, banyak sumber-sumber mineral yang sangat berharga, terutama sumber gas bumi, yang mana tentara atau kompeni Belanda saat itu berminat untuk menguasai sumber minyak bumi yang ada di Desa Banyurip. Dan masyarakat Banyurip, pemirsa, saat itu yang dipimpin oleh Kinjangur merasa gelisah, merasa panik dan merasa ketakutan sekali bahwasanya didengar bahwasanya dentuman meriam dari kota Cepu mengarah ke Desa Banyurip sudah mulai beraksi lah, demikian ya. Jadi Belanda sudah mulai beraksi, meluncurkan atau mendentungkan meriam-meriamnya dan tembakan-tembakan, sehingga masyarakat Banyurip saat itu malah panik, malah takut, dan suasana sangat mencemaskan sekali. Banyak anak-anak, para kaum wanita dan orang tua merasa gelisah. Tangisan manusia saat itu terdengar di mana-mana, sehingga Ki Jangur selaku ketua desa di Banyurip saat itu juga merasa prihatin, memperhatikan kondisi masyarakatnya yang sudah tidak nyaman lagi, tidak ada ketentraman lagi, merasa gelisah, merasa resah dan ketakutan dengan adanya kabar bahwasanya Belanda ingin menduduki Desa Banyurip. Dan Kinjangur, pemirsa, mestinya tidak takut dengan kedatangan Belanda, karena Kinjangur adalah merupakan sosok kesatria yang gagah perkasa, pemberani, sakti mandraguna. Kinjangur pun tidak ada rasa takut untuk melawan Belanda yang ingin menjarah atau ingin menguasai Desa Banyurip saat itu. Namun dalam pertimbangan Kinjangur lebih dititik beratkan kepada masyarakatnya yang saat itu mulai resah, mulai gelisah, dan kondisinya sangat mencekam, panik, takut dan lain-lain. Akhirnya Kinjangur pun mengumpulkan
masyarakat Banyurip saat itu untuk mengungsi mencari keselamatan kepada para warga yang merasa ketakutan. Dan ketika itu pula pemirsa, warga yang merasa ketakutan mendapat aba-aba dari Ki Jangur untuk segera berkumpul dan dipersilahkan untuk membawa bekal seadanya, mungkin dari bahan makan dan lain sebagainya, silahkan untuk dibawa, meninggalkan desa Banyurip mencari keselamatan dari penjajahan Belanda yang akan menduduki desa Banyurip saat itu. Betul sekali, akhirnya laksana kumpulan burung-burung yang terbang di angkasa, manusia atau kelompok masyarakat Banyurip saat itu seakan-akan seperti burung yang di angkasa, berlarian untuk mengungsi menyelamatkan diri di bawah aba-aba dari Ki Jangur sebagai ketua desanya saat itu. Dan Ki Jangur pun akhirnya memerintahkan masyarakatnya untuk mengikuti dirinya berlari menuju ke arah timur desa Banyurip. Dan Ki Jangur akhirnya bersama masyarakat itu, karena masyarakat itu sedang hiruk pikuk lari, ketakutan, bergegas-gegas lah pokoknya demikian, tergesa-gesa, banyak yang tergesa-gesa, sehingga setelah berlarian dengan ketergesa-gesaan tersebut, Ki Jangur mendapatkan suatu tempat yang dirasakan adalah tempat yang cukup aman karena keberadaannya ada di tengah hutan, di bawah pohon besar, dan di samping sumber air yang sangat jernih sekali. Nah, ketika itulah Ki Jangur mendapati tempat yang sudah dianggap nyaman, maka masyarakat Banyurip yang berlarian dengan tergesa-gesa itulah, sehingga langsung sepertinya burung yang terbang langsung ambruk di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Ki Jangur, karena banyak masyarakat yang ketakutan, merasa panik dan lain sebagainya, sehingga dalam mendapatkan suatu tempat yang sudah dianggap aman, maka seakan-akan masyarakat itu ngebrok semuanya di tepian sumber air dan di tengah hutan belantara yang sudah dianggap nyaman oleh Ki Jangur. Karena kondisi yang demikian pemirsa, masyarakat Banyurip semuanya ngebrak lah demikian, Jadi bahasa Jawanya itu apa? Ada yang mengatakan ngebrok, ada yang mengatakan ngebrak semua, ada yang mengatakan ngebrak juga. Akhirnya tempat atau yang dibuat ngebrok atau ngebrak oleh masyarakat itu, tempat itu pun oleh Ki Jangur dinamakan Dusun Ngebrak. Nah inilah Jadi Dusun Ngebrak ini sekarang adalah merupakan suatu perdusunan yang ikut wilayah desa Wangklukulon, Kecamatan Senorik, Kabupaten Tuban. Sudah keluar dari desa Banyurip dan sudah dirasa aman, maka Ki Jangur pun memerintahkan masyarakatnya yang ikut ngebrak di suatu tempat tersebut untuk membuka lahan baru untuk bercocok tanam, sehingga bisa melanjutkan sumber kehidupannya. Begitu juga para anak-anak, para wanita juga sudah beraktivitas kembali seperti biasanya, karena di tempat yang mereka buat ngebrok semuanya itu tadilah mereka merasa aman kembali. Namun setelah masyarakat merasa aman di ngebrak situ, maka Ki Jangur pun juga merasa gelisah dengan adanya sebagian masyarakat yang tertinggal di desa Banyurip saat itu. Dengan kondisi demikian, Ki Jangur akhirnya jiwanya pun juga resah, terbagi dua, sementara bila Ki Jangur mengikuti masyarakatnya yang ngebrak di suatu tempat pengungsian, namun
jiwa Ki Jangur berada di Banyurip, memikirkan masyarakatnya yang tertinggal di desa Banyurip. Maka dengan demikian Ki Jangur pun akhirnya juga wirawiri ya. Wirawiri atau ngalor ngidul ya antara Ngebrak dan Banyurip. Jadi begitu juga tatkala Ki Jangur berada di desa Banyurip, Ki Jangur pun juga memikirkan masyarakatnya yang ngebrok di suatu tempat di tengah hutan tersebut ya, sehingga pikiran Ki Jangur terbelah menjadi dua. Dan karena kecapekan itulah pemirsa, Ki Jangur dengan perjalanan hampir setiap hari antara Ngebrak dan desa Banyurip pemirsa, maka Ki Jangur pun juga membuat suatu tempat tidur gitu untuk beristirahat ya, dalam melepaskan capeknya. Maka Ki Jangur pun sekali lagi membuat tempat tidur atau membuat tempat peristirahatan di desa Ngebrak tersebut, atau tepatnya adalah di bawah pohon besar di tepi sumber air yang sangat jernih tersebut. Dibangunlah tempat tidur yang dibuatkan tempat tidur untuk Ki Jangur beristirahat di situ apabila Ki Jangur merasa kecapean ya, setelah dari Ngebrak menuju ke Banyurip, begitu juga sebaliknya setelah dari Banyurip menuju Ngebrak, akhirnya Ki Jangur pun beristirahat di Ngebrak tersebut. Dan tempat tidur ya, yang dibuat oleh masyarakat saat itu dalam bahasa Jawanya namanya gadonan ya. Jadi gadonan adalah tempat untuk tidur. Jadi bila Ki Jangur kecapean, maka Ki Jangur beristirahat dan tertidur di situ. Maka sampai saat ini pemirsa, tempat yang digunakan istirahat oleh Ki Jangur tersebut disebut gadon ya, gadon. Nah, tadinya adalah tempat tidur adalah termasuk adalah gadonan untuk tiduran lah demikian ya, sehingga masyarakat menamakan tempat itu adalah gadon. Dan gadon ini dan sampai saat ini akhirnya Ki Jangur pun setelah meninggal dunia pun juga dimakamkan di gadon ini ya. Dan di gadon inilah masyarakat Ngebrak saat itu memberi nama Mbah Gadon ya, dengan nama Mbah Gadon. Dan sekarang makam Mbah Gadon atau Ki Jangur pemirsa berada di desa Ngebrak, tepatnya ada di tepian desa, di tengah ladang masyarakat ya, di tengah ladang jagung masyarakat dan jauh dari pemukiman. Dan karena Ki Jangur tadi diceritakan bahwasanya ketika Ki Jangur memperhatikan masyarakatnya di Ngebrak dan masyarakat di Banyurip merasa perhatiannya terbagi dua, kadangkala di Banyurip, kadangkala di Ngebrak, dan hampir setiap hari Ki Jangur pun wirawiri antara Ngebrak dan Banyurip tersebut. Akhirnya setelah Ki Jangur meninggal, dimakamkan pun juga di gadonan tersebut, sehingga masyarakat menyebutnya makam yang ada di Ngebrak ini adalah makam Mbah Gadon demikian. Tapi menurut kami Kebangsaman Group bahwasanya Mbah Gadon adalah merupakan makam dari Ki Jangur. Dan ada keanehan dari makam Ki Jangur ini bahwasanya makam Ki Jangur yang ada di tepi atau ya di lereng sumber air ya, jadi memang tempatnya sulit untuk dijangkau oleh para peziarah, harus jalan putar lewat tegalan masyarakatnya kalau mau ziarah ke makam Ki Jangur atau Mbah Gadonnya, harus jalan putar lewat tegalan demikian. Dan sekali lagi keanehan tersebut pemirsa, makam Mbah Gadon ini dikasih cungkup, namun ya cungkupnya ini ada hanya sebagian menaungi dari kuburan atau jenazahnya Ki Jangur ya. Jadi hanya separuh yang dinaungi cungkup ini. Jadi antara ya setengah atau pusar ke kepala ini
makam ini tertutup oleh cungkup yang ada. Sedangkan pusar ke bawah dari sampai kaki, makam Ki Jangur tetap berada di luar cungkup pemirsa. Jadi batu nisannya juga kelihatan. Apabila pemirsa atau peziarah itu dari kejauhan sudah bisa melihat batu nisan, satu batu nisan yaitu kaki Ki Jangur ini. Karena apa pemirsa? Karena itu adalah lambang bahwasanya dengan kegelisahan Ki Jangur yang jiwanya terbagi dua, memperhatikan masyarakatnya yang ada di Banyurip dan masyarakat di Ngebrak tersebut ya, sehingga karena perhatiannya menjadi dua tersebut, maka ya kondisi yang seperti itulah seakan-akan jiwa Ki Jangur ya terbagi dua ya, satu di Ngebrak dan satu di Banyurip, demikian seakan-akan demikian ya, sehingga oleh masyarakat Ngebrak pemirsa diwujudkan bahwasanya makam Mbah Gadon atau Ki Jangur ini mempunyai cungkup namun hanya sebagian dari pemakaman itu ya. Jadi pemakaman umumnya itu ada dua batu nisan, namun di Gadon ini batu nisan yang satu ini ada di dalam cungkup, yang batu nisan satunya tadi ada di luar cungkup. Nah, anehnya demikian. Maka oleh sebab itu pemirsa demikian ya, sekilas ya cerita asal usul dusun Ngebrak, desa Wanglu Kulon, kecamatan Senori, yang dipimpin oleh Ki Jangur yang berasal dari Banyurip, yang mana bahwasanya Ngebrak adalah awalnya masyarakat Banyurip yang merasa ketakutan adanya pendudukan atau penjajahan Belanda saat itu yang menduduki wilayah Banyurip. Maka masyarakat Banyurip berbondong-bondong lari untuk menyelamatkan diri menuju Ngebrak atau Ngebrok di suatu tempat, ya tepatnya di tengah hutan dan di bawah pohon besar dan di tepi sumber air yang mana sudah ditentukan oleh Ki Jangur tersebut. Demikian pemirsa cerita dari kami Kembang Saman Group, dan apabila cerita yang kami sampaikan ini ada kekurangannya atau mungkin ada selisih pahamnya, maka sekali lagi kami Kembang Saman Group mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.